Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi bagian yang kedua. Topiknya adalah intensitas dan taraf intensitas bunyi. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi untuk bagian yang kedua. Topiknya adalah intensitas dan taraf intensitas bunyi. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Pada gelombang bunyi bagian yang kedua ini kita akan bahas 4 hal, yaitu intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi, taraf intensitas pada dua jarak yaitu R1 dan R2, dan keempat adalah taraf intensitas ke N. Jadi ada 4 yang akan kita bahas di bagian ini, yaitu intensitas bunyi yang simbolnya I besar ya, kemudian taraf intensitas bunyi simbolnya TI dan TI pada R1 dan R2, lalu yang keempat adalah TI ke N. Kita mulai dari bagian yang pertama adalah intensitas bunyi. Apa yang dimaksud dengan intensitas bunyi? Ini dikatakan dengan besarnya energi gelombang bunyi yang dipindahkan tiap satuan waktu melalui bidang tiap satuan luasan yang tegak lurus dengan arah cepat rambat gelombang. Jadi di sini dikatakan dengan energi, jumlahnya energi gelombang bunyi maksudnya. Lalu yang dipindahkan tiap satuan waktu melalui bidang tiap satuan luas gitu. Jadi ada energi persatuan waktu. Mungkin kita ingat energi persatuan waktu ya. Itu berarti W per T. Ini P ya, daya. Dan tiap satuan luas. Jadi P per A kalau dilihat dari definisi ini. Ya, kita lihat rumusnya secara matematis, berarti intensitas itu adalah P per A. P ini daya. Nah, daya ini adalah energi per waktu. Tadi dikatakan energi persatuan waktu per A-nya, per luas, atau P per A. Jadi I intensitas, karena P itu daya berarti watt atau watt ya, per A, per meter persegi. Inilah satuan dari intensitas gelombang bunyi. Kemudian P, energi tiap waktu atau daya. W atau E per T ya, jadi P atau daya, atau W atau watt atau watt itu sama ya. Kemudian A adalah luasan yang dilalui bunyi. Ya di sini meter persegi. Nah, di sini untuk bunyi yang menyebar ke segala arah berarti bentuk
luasannya adalah luas dari bola 4pi R kuadrat, karena menyebar ke segala arah nanti akan memutar membentuk menjadi sebuah bola seperti itu. Contoh soalnya, sebuah sumber bunyi memiliki daya 10pi watt dipancarkan secara sferis ke segala arah. Tentukan intensitas bunyi yang diukur oleh pendeteksi yang diletakkan di titik A berjarak 10 meter dari sumber. Lalu yang B berjarak 20 meter dari sumber. Jadi di sini ada P, sumber bunyi dengan P-nya 10pi watt ya, 10pi watt ini. Kemudian berapa intensitasnya? Kalau A-nya atau R-nya ini 10 meter, lalu yang B 20 meter, seperti itu ya. Nah, penyelesaiannya diketahui P tadi 10pi watt ya. Lalu RA 10 meter, RB 20 meter. Jadi R-nya boleh kecil, boleh besar ya, sama. Intensitas di titik A sebesar IA P per 4pi R A kuadrat. Ya, nanti karena di sini titiknya dari sumber 10 meter, jadi nanti menjadi luasan sebuah bola ya. A-nya adalah luas bola karena menyebar ke segala arah, jadi membentuk bola. Nah, intensitasnya P per 4pi R kuadrat. Tadi diketahui R-nya ya, jaraknya, jarak titik terhadap sumbernya itu 10m. Jadi titik terhadap sumber nanti memutar, begitu, memutar menjadi sebuah bola. Jadi bergerak sejauh luasan bola itu 4pi R kuadrat. Ini R-nya yang pertama sudah meter ya. Ya, 4pi R kuadrat. Sekarang 2,5 nih, coret. Ya, ini naik 10 pangkat min 2, seperempat itu 2,5. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi ya. Satuan dari intensitas adalah watt per meter persegi. Untuk yang B, untuk titik B ya, I-nya P per A, sama ini ya. Ini I-nya sebanding dengan seper R kuadrat. Kita simpulkan ya, karena rumusnya I adalah P per 4pi R kuadrat. Jadi I-nya sebanding dengan seper R kuadrat atau berbanding terbalik dengan R kuadrat. Dari hubungan di atas dapat ditentukan intensitas di titik B sebagai berikut. Boleh menggunakan ini, boleh dihitung seperti A tadi ya. IB per IA adalah RA kuadrat per RB kuadrat atau RA per RB kuadrat. Jadi IB-nya adalah RA per RB kali IA ini. Tinggal dimasukkan 10 per 20 kuadrat ya, setengah kuadrat seperempat IA-nya tadi. Nah, tinggal dihitung. Temunya adalah 6,25 kali 10 pangkat min 3. Sekarang bagian yang kedua adalah taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi simbolnya TI ya. Nah, kalian tentu pernah mendengar bunyi dalam ruangan yang bising ya. Misalnya di suatu pabrik gitu ya, ada banyak mesin-mesin gitu, terus telinga kita tuh kita mendengar itu suaranya bising gitu. Nah, tingkat kebisingan inilah yang dinamakan dengan taraf intensitas. Taraf intensitas didefinisikan sebagai 10 kali logaritma perbandingan intensitas dengan intensitas ambang pendengaran. Jadi ini TI 10 kali perbandingan ya. Ini logaritma perbandingan dari I per I0. TI-nya taraf intensitas satuannya adalah desibel. D kecil, B besar ya. Ini kita menghormati Graham Bell ya, yang menemukan telepon gitu.
Jadi satu bel ini adalah 10 desibel. Kemudian I-nya intensitas gelombang bunyi, satuannya adalah watt per meter persegi. I0-nya adalah intensitas ambang pendengaran. Nah, ini intensitas ambang pendengaran ini yang dapat ditangkap oleh manusia. Ini adalah nilainya sudah tertentu ya, 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah, kita menemui logaritma. Mungkin kalian masih ingat ya, tahu karena di matematika pasti sudah ada tentang logaritma. 10 log I per I0. Ya, lanjut ke 3. Yang ketiga adalah taraf intensitas pada R1 dan R2 jika ada dua jarak gitu. Jika diketahui dua buah titik berada pada jarak R1 dan R2, maka TI bunyi dinyatakan untuk TI yang kedua, TI1 plus 10 log R1 kuadrat per R2 kuadrat atau R1 per R2 kuadrat. Seperti ini. Kemudian yang keempat, TI untuk ke N. Ke N itu ya di bilangan, mungkin pertama 1 ya, kemudian N-nya 100, mungkin 1000 begitu. Nah, dengan rumus logaritma, jika ada N sumber gelombang bunyi, intensitasnya I, maka TI-nya jadi ada N ya, N-nya. Jadi TI2-nya, TI yang ke N ini, TIN maksudnya TI2 itu TI1 ditambah 10 log N. Ini log N maksudnya, bukan logen ya. Log N. N-nya mungkin 100. Jadi 10 pangkat 2. Nah, nanti kan bisa ya dicari itu. Ya, seperti itu anak-anak. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Sekaligus ya, tadi 3 teori itu sekaligus tentang taraf intensitas, rumus dasarnya, dan taraf intensitas untuk dua jarak, dan taraf intensitas untuk ke N ya. Seekor tawon yang berjarak 2 meter dari pendeteksi memiliki taraf intensitas 40 desibel. Tentukan A, intensitas bunyi tawon pada tempat itu. Ini rumus awalnya ya, yang TI itu. B, taraf intensitas jika ada 1000 tawon. Yang ke N itu, N-nya 1000. Lalu yang C, taraf intensitas jika seekor tawonnya berjarak 20 meter. Ya, kita lihat penyelesaiannya. R1 2 meter, TI1 40 desibel, N-nya 1000, R2-nya 20 meter. Untuk intensitas awalnya TI 10 log I per I0. TI-nya 40, 10 log I per I0. Ya, ini dibagi ya. 40 ini 10 jadi 4 ya. 4 itu sama dengan 10. 4 itu sama dengan log 10 pangkat 4. Jadi 4 adalah log 10 pangkat 4. Kemudian log I per I0. Kita hilangkan lognya kanan kiri sehingga I per I0 sama dengan 10 pangkat 4. I-nya adalah 10 pangkat 4 I0. Nah, I0 kita tahu ya, 10 pangkat min 12. Sehingga 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Ini untuk menghitung I-nya. Lanjut untuk yang B, taraf intensitas untuk 1000 tawon ini ya. Jadi TIN, TI ke 1000. TI1 nya 40. Kemudian ditambah 10 log N, 10 log 10 pangkat 3.
ya. Di sini 10 pangkat 3 kan berarti 3 kali 10, nilainya 30. 30 ditambah 40 adalah 70 desibel. Ya, kalian pasti paham untuk menghitung logaritma. Ini logaritma 1000 itu menjadi logaritma 10 pangkat 3 dan nilainya adalah 3 dikalikan 10, seperti itu. Kemudian yang C, taraf intensitas pada jarak R2. Kita gunakan perbandingan, boleh dituliskan K ya. Boleh juga R-nya adalah R besar ya. Tadi di teorinya R kecil nggak apa-apa. R2 per R1 20 per 2 atau 10. Jadi TU2 adalah TI1 min 20 log K atau 40 min 20 log 10 sama dengan min 20 desibel. Jadi anak-anak, tadi rumusnya adalah R1 min R2. Kalau R1 min R2 di sini plus. Jadi TI2 ini rumusnya sama dengan TI1 min, rumusnya ini menggunakan 20 ya, 20 log R2 per R1. Ya, seperti ini. Kalau yang rumus yang tadi kita lihat, nah, dari teorinya yang pertama ya. Nah ini, kalau ini TI2 sama dengan TI1 plus 10 log R1 kuadrat per R2 kuadrat. Kalau ini tadi di sini sama ya. Nah dibalik, TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 min R1. Ya, karena ini tidak menggunakan kuadrat. Tidak menggunakan kuadrat, sudah dikalikan kuadratnya, jadi kali 10 di sini menjadi 20. Ya. Jadi ini rumus yang sama sebetulnya. Nah, kita hitung TI1-nya 40 min 20 log 10. Ini log 10 itu 1 kali 20, jadi 40 min 20, nilainya adalah 20 desibel. Dengan rumus yang pertama juga sama ya, TI2 sama dengan TI1 plus 10 log 10 log ya, R1 per R2 kuadrat. R1 per R2 ini 1/10 ya, jadi nanti min gitu, sama nanti hasilnya. Akhirnya menjadi 20 desibel. Seperti itu anak-anak. Sampai sekian dulu pembahasan materi kali ini anak-anak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, salam sehat selalu. Terima kasih.